الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahabat semua yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, sebentar lagi bulan Ramadan, tamu yang agung itu akan menjumpai dan mendatangi kita. Suka tidak suka, siap atau tidak siap, tetap Ramadan itu akan datang menemui kita. Dalam waktu tertentu, kemudian Ramadan akan pamit dan meninggalkan kita. Sejatinya sahabat semuanya, kita yang lebih membutuhkan Ramadan daripada Ramadan yang membutuhkan kita. Kita yang kemudian membutuhkan Ramadan karena kita memiliki banyak dosa. Kita yang membutuhkan Ramadan karena kita butuh untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan dengan turunnya ayat-ayat tentang berpuasa di usia 55 tahun, maka semenjak saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan bulan suci Ramadan itu sehingga ia tidak datang dengan kesia-siaan. Suatu ketika malaikat Jibril pernah bertanya, pernah menyampaikan sesuatu yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh celaka di antara makhlukku yang ketika dia masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, ternyata Ramadan tidak membuat orang tersebut memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Sungguh celaka. Dan Rasulullah SAW mengaminkannya. Ada dua pertanyaan yang lain atau ada dua pernyataan yang lain dari malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, sungguh celaka ketika ada umatmu yang diperdengarkan, yaitu namamu disebutkan Muhammad, namun mereka tidak bersolawat kepadamu. Yang ketiga, sungguh celaka manusia yang masih sempat untuk dapat hidup bersama kedua orang tuanya di atas muka bumi ini, ataupun salah satu dari kedua orang tuanya di muka bumi ini, meskipun berbeda pulau, berbeda negara, namun keberadaan keduanya atau salah satu dari kedua orang tuanya ternyata tidak memudahkan seorang manusia itu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini celaka. Dan untuk ketiga pernyataan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Mudah-mudahan ada banyak di antara sahabat yang nanti ketika datang bulan Ramadan bahkan dapat memadukan kebaikan dari ketiganya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala namanya disebutkan, berbakti kepada kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua kita, melayaninya, dan atau yang ketiga adalah dengan mengoptimalkan Ramadan. Sahabat semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dalam mempelajari syariat ini, maka hendaknya dia mengawali dari memahami Al-Qur'an. Dan kita telah mengkaji tentang apa dan bagaimana rahasia dari ayat-ayat puasa. Kita juga telah belajar daripada As-Sunnah tentang bagaimana hukum-hukum tentang berpuasa. Namun tidak ada salahnya kemudian kalau kita merangkum secara umum dalam kajian yang ringan ini, sehingga kita memiliki cara pandang yang utuh tentang fikih berpuasa.
Dan biasanya para penuntut ilmu, dia kemudian mengikuti para ulama, rangkuman-rangkuman yang ditulis oleh para ulama untuk memudahkan mereka dalam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Di antara karya para ulama yang merangkum sehingga memudahkan dalam mengkaji fikih ini adalah seperti misalkan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menulis Al-Ghayah wa Taqrib, yang sering dikenal dengan At-Taqrib atau Matan Abu Syuja' Al-Asfahani. Dalam kacamata mazhab Syafi'i, maka beliau telah menyusun sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya. Oleh karenanya mari kita simak bagaimana cara Al-Imam Al-Asfahani mengajarkan fikih tentang berpuasa itu, sehingga kita penting untuk mempersiapkan jiwa kita dan akal kita berbasis ilmu ini, sehingga Ramadan tidak hadir dengan sekedar sia-sia. Karena Ramadan bagaimanapun dia bukan tradisi, tapi dia adalah ekspresi cinta seorang muslim yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, telah ma'rifat akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang 30 hari itu menjadi terasa ringan bagi mereka yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani mengatakan bahwa wa syara'itu wujubis shiyam arba'atu asya'. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan itu kalaulah dia berkumpul 4 hal pada dirinya. Apa yang 4 itu? Al-Islam wal bulugh wal aqlu wal qudratu ala saumi. Orang itu pertama agamanya Islam. Orang itu berakal. Orang itu baligh, artinya dia telah sampai dalam umur diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, orang itu punya kemampuan untuk berpuasa, tidak sakit, tidak lemah, dan seterusnya. Hilang satu dari 4 perkara ini akan menyebabkan orang itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sahabat sekalian, ketika seseorang itu telah lulus dengan syarat-syarat berpuasa, maka hendaknya seseorang itu memenuhi pondasi dasar daripada rukun berpuasa itu, sehingga Al-Imam Abu Syuja' katakan wa faraidus shaumi arba'atu asya'. Fardu dalam berpuasa itu ada 4. Sederhana berpuasa itu. Apa saja yang 4 itu? Pertama, an-niyah. Kedua, wal imsaku 'anil akli wasyurbi. Yang ketiga, wal jima'u. Dan yang keempat, wa ta'ammudul qai. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana kaidah fikih, wal umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu dikembalikan kepada maksudnya. Dan bahwa innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Maka kemudian hadirkanlah perasaan cinta, perasaan bahagia, perasaan berharap sekaligus perasaan khawatir berpadu dengan cinta untuk menghadirkan puasa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan niat itu. Dan niat yang terbaik adalah niat yang dienapkan, yang dibacakan ketika malam hari, menunjukkan dia bersungguh-sungguh, serius, dan mempersiapkan yang terbaik. Namun kalaupun dalam suatu perkara seseorang itu kemudian lupa dalam berniat, maka minimal sebelum azan subuh, sebelum datang waktu fajar, dia masih sempat untuk menyampaikan niatnya. Inilah yang menjadi perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah, di mana puasa wajib mewajibkan niat dibacakan sebelum waktu fajar, bahkan lebih baik lagi kalau diinapkan. Sehingga banyak masjid-masjid di mana imam selepas salat tarawih mengingatkan para jamaahnya untuk membaca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Namun yang lebih penting adalah menanamkan dan menghadirkan niat itu di dalam hatinya.
Yang kedua sahabat, wal imsaku anil akli wasyurbi. Dia hendaknya menahan diri dari makan dan minum. Sungguh telah 11 bulan kita makan dan minum sepuas-puasnya. Ini saatnya kita berjuang untuk menahan nafsu kita. Nafsu yang insya Allah kalau kita mampu mengelolanya akan menghadirkan fisik yang sehat dan kuat. Nafsu yang kalau kita dapat mengelolanya akan melahirkan jiwa yang bertenaga untuk melahirkan amal-amal salih. Dan itulah di antara makna sehingga kita pun hendaknya dilatih untuk tidak makan dan minum di siang hari selama kurang lebih 13 jam kalau di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kemudian kita memiliki sifat-sifat positif yang lahir daripada menahan makan dan minum itu. Yang ketiga, kita bagi orang-orang yang telah memiliki istri atau suami diwajibkan untuk menahan dirinya dari jima', dari berhubungan suami istri. Yang keempat, dia diwajibkan untuk menahan daripada muntah dengan sengaja. Itulah yang disebut sebagai wajibnya berpuasa. Seandainya kita mampu menjaga keempat daripada fardu puasa ini, insya Allah puasa kita sah. Namun begitu, dalam cara pandang tinggi, umat Islam yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun melaksanakan puasa Ramadan, tentu dia ingin sesuatu yang lebih tinggi lagi. Bukan sekedar sah atau tidak sah, tetapi dia ingin agar puasanya itu menjadi berkah. Maka kemudian yang pertama tentunya adalah kalau dikaitkan dengan sah dulu misalkan, maka hendaknya dia juga memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Dan Al-Imam Abu Syuja' katakan, "Walladhi yafturu bihi as-sha'im asyrata asya." Dan sesungguhnya puasa itu dapat batal dengan 10 perkara. Apa yang 10 perkara yang dapat membatalkan puasa yang telah dirangkum oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani ini? Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi warra'si. Apa yang sampai kepada saluran kerongkongan makan. Dan apa yang masuk ke dalam kepala. Di sini mazhab Syafi'i sangat detail. Sehingga kemudian siapapun, bapak atau ibu, yang kemudian memasukkan sesuatu, menempelkan kepada lidah untuk merasakan pahit, manis, asam, ya, dan seterusnya dengan di ujung bagian-bagian lidah ini, maka dia belum masuk dalam kategori batalnya puasa. Batalnya puasa terjadi ketika dia masuk lanjut ke dalam tenggorokan. Yang kedua, apa yang masuk ke dalam kepala? Sebagian ulama Syafi'i mengatakan, sebagai contoh, mengorek kuping. Ini dihukumi membatalkan puasa. Namun sebagian lagi tidak menghukumi sebagai pembatal puasa. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, maka hendaknya apa yang masuk ke dalam kepala dan apa yang masuk ke dalam kerongkongan, dialah sesuatu yang hendaknya kita jaga. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah pesannya mengatakan, ketika engkau wudhu, engkau tentu akan kumur-kumur, istinsyak dan istinsyar, memasukkan air ke hidung, menghirup dan mengeluarkan kembali dari hidung. Tetapi ketika bulan Ramadan, tetap engkau lakukan itu, berkumur-kumur, istinsyak, istinsyar, tetapi jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu dalam, dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana fikih itu dia tidak terlalu rigid dan detail. Padahal kalau kita bayangkan, berkumur-kumur itu pasti memasukkan sekian sisi daripada air itu ke dalam mulut kita. Tapi Nabi SAW tetap membolehkannya. Berikutnya yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan salah satu dari dua jalan. Nah, ini
yang disebut sebagai membatalkan puasa. Yang keempat, wal qai'u amdan, dia muntah dengan sengaja. Ini sama dengan apa yang diwajibkan tentang berpuasa tadi. Yang kelima, wal wat'u amdan fil farji, seseorang itu dengan sengaja melakukan jima sehingga kemaluan ketemu dengan kemaluan. Yang keenam, wal inzalu an mubasyaratin, seandainya pun tidak bertemu kemaluan dengan kemaluan, tetapi karena aktivitas, katakan suami mencium istrinya yang sebenarnya dibolehkan, atau kemudian aktivitas lainnya, membuat kemudian terjadinya sesuatu yang klimaks dalam salah satu, baik laki-laki maupun perempuan, maka ini pun dapat membatalkan puasa. Ini yang keenam. Yang ketujuh, wal haidu, wanita yang kemudian tiba-tiba haid. Wan nifasu, yaitu nifas. Wal jununu, yaitu gila. War riddatu, yaitu murtad. Maka ini pun adalah pelengkap dari 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Berikutnya sahabat semuanya, sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa beragama itu tidak sekedar berbicara halal dan haram. Kita juga ingin berbicara yang jauh lebih tinggi, yang terbaik di antara yang baik, yang maslahat daripada mafsadat, yang prioritas di antara yang tidak prioritas. Dan karena itulah mengkaji agama ini menjadi semakin panjang, namun semakin menarik. Kata Al-Imam Abu Suja Al-Asfahani dirangkum untuk kita, wa yustahabbu lis-sha'im salasatu asya', disukai bagi orang yang berpuasa itu melakukan 3 perkara. Apa yang pertama? Yaitu ta'jilul fitr, dia menyegerakan berbuka. Yang kedua, ta'khirus suhuri, dia mengakhirkan sahur. Yang ketiga, wa tarkul hajri minal kalam, dia menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk. Yang pertama, disebutkan ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Sungguh, tidaklah semakin lama seseorang berpuasa akan menambah pahalanya. Pahala yang terbaik itu justru ada pada manusia yang berbuka tepat pada waktunya. Semakin tepat pada waktunya, semakin dia mendapatkan kebaikan yang tertinggi. Oleh karenanya, waktu yang paling baik untuk berdoa di antaranya adalah waktu menjelang berbuka. Kondisinya sedang berpuasa dan dia sedang mempersiapkan diri untuk berbuka dengan segera. Yang kedua, ta'khirus suhuri. Yang terbaik itu adalah mengakhirkan sahur. Kapan waktu sahur yang terbaik itu? Sekitar di waktu 20 menit menjelang waktu imsak misalkan. Kapan waktu imsak itu? Sekitar 50 ayat Al-Quran dibacakan sebelum muazzin yang kedua. Karena dulu di zaman Nabi SAW ada 2 kali azan. Azannya Bilal dan azannya Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kemudian Nabi menginginkan umat ini agar bersahur di waktu sahur, di waktu yang mendekati akhir. Ya, agar apa? Agar umat ini dapat melaksanakan puasa dengan penuh kekuatan. Karena Ramadan adalah syahrul jihad, bulan yang melahirkan amal-amal besar, maka dia pun butuh kekuatan. Inilah rahasia mengapa Nabi katakan tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan keberkahan itu kalau kita semakin ingin untuk melahirkan ketaatan demi ketaatan, maka pada saat itulah keberkahan itu muncul. Yang ketiga tadi, apa yang disukai? Meninggalkan perbuatan atau kata-kata yang sia-sia. Jangan sampai kemudian, kata Nabi SAW, kita ini puasa, tapi cuma dapat al-ju' wal-atas, lapar dan dahaga doang. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita. Selama 29 atau 30 hari, kita diminta untuk menjaga lisan kita. Masya Allah, sungguh
Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita secara tanpa sadar untuk dapat menjaga lisan kita. Qul khairan aw liyaskut ay liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Maka dengan berkata baik atau diam, orang-orang akan kemudian terbiasa untuk menyusun kata-kata terbaik yang selalu melahirkan motivasi, persatuan, penguatan, menghibur, dan kalimat-kalimat yang bernas mengandung makna-makna pendidikan, bukan sebaliknya. Dan itu energi dari puasa. Berikutnya, diharamkan, kata Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani dengan kalimatnya, wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Diharamkan berpuasa pada 5 hari. Apa yang 5 hari itu? Al-Idani, yaitu 2 hari Id, wa ayyamut tasyriqis salasah, dan hari-hari tasyrik yang 3. Maka ini total 5 hari yang diharamkan kita berpuasa. Wa yukrahu shaumu yaumis syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Dan dimakruhkan berpuasa pada hari yang meragukan. Sebenarnya ini sudah masuk puasa atau belum? Sebenarnya ini sudah masuk Id atau belum? Kecuali apa yang telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan di atas ilmu di tengah masyarakat. Berikutnya sahabat semuanya, Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani menceritakan atau mengajarkan kepada kita tentang apa bentuk-bentuk ketetapan atau hukuman kepada orang-orang yang melanggar daripada apa yang ditetapkan dalam masalah fikih itu. Beliau katakan, wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada' wal kaffarah hiya. Barang siapa yang seseorang itu jima dengan sengaja dan memenuhi apa yang disebut sebagai jima, maka hendaknya wajib bagi dia untuk menggantinya dan juga membayar kafarah, hukuman, tebusan. Apa kafarah yang diwajibkan dalam agama ini? Bertahap. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin. Dia cari ada tidak budak mukmin yang dapat dimerdekakan. Tapi tentu ini sesuatu yang sulit hari ini. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak dapat budak yang dapat dimerdekakan, boleh masuk yang kedua, dia dianjurkan untuk puasa selama 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia tidak mampu, fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Dia wajib untuk membayar untuk mengumpulkan 60 orang miskin, dan setiap orang miskin diberikan 1 mud. 1 mud itu sekitar 600 gram beras. Atau alangkah lebih baiknya kalau kita dapat sempurnakan dalam bentuk panganan jadi, beserta lauk pauknya dan seterusnya. Tentu ini sesuatu yang sempurna. Sahabat semuanya, berikutnya Al-Imam menceritakan tentang uzur yang menyebabkan seseorang itu dapat didiskusikan terkait tentang bagaimana kualitas puasanya. Yang pertama, kata beliau, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ama anhu likulli yaumin muddun. Mereka yang mati dan meninggalkan hutang puasa, maka setiap hari ditinggalkan puasa itu, maka dia hendaknya membayar fidyah. Anaknya yang mengambil dari harta sang mayit, diambil hartanya untuk apa? Untuk membayar hutang puasanya, pengurusan jenazahnya, membayar hutang piutangnya, baru kemudian dibagikan kepada ahli warisnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang tua? Kata beliau, wasyaikhu in ajaza anis saum yuftir wa yut'im likulli yaumin muddun. Seorang yang tua yang mungkin menurut medis, 2 orang medis menganggap syekh ini, orang tua ini sudah tidak mampu untuk berpuasa, tidak akan mampu lagi untuk mengganti puasanya, maka dipersilahkan dia tidak berpuasa selama sisa hidupnya, namun dia mengganti setiap harinya
dengan memberikan fidyah, yakni 1 mud kepada orang-orang miskin. Bagaimana kepada ibu-ibu yang hamil dan menyusui? Ini sering ditanyakan. Kata beliau dalam mazhab Syafi'i, wal hamil wal murdi' in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada'. Bagaimana kemudian orang yang hamil dan menyusui? Orang yang hamil dan menyusui, kalau dia tidak puasa karena takut keselamatan atau kesehatan dirinya, maka ini dikiaskan dengan orang sakit. Maka orang ini boleh berbuka, tapi hendaknya dia wajib mengganti di hari yang lain. Tetapi in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kafarah an kulli yaumin muddun wa huwa ratlun wa sulusun bil iraqi. Kalau seorang itu, yaitu wanita hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir dengan kesehatan janinnya atau bayinya, maka ini pun bukan alasan untuk dapat tidak mengganti puasa. Dia tetap wajib untuk mengganti puasa Ramadan itu, dan kemudian karena kekhawatirannya pada anaknya, dia diminta juga untuk membayar fidyah. Berikutnya dikatakan wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang-orang yang sakit dan yang safar dengan safar yang panjang, maka orang ini boleh berbuka dan wajib menggantinya. Tentunya sahabat semuanya, kita tidak perlu mengomentari hal-hal yang detail tentang perjalanan ini. Katakan ada sahabat kita berangkat ke Singapura menggunakan SQ Airlines yang terbaik. Sebenarnya sejatinya dia tidak ada kelelahan, tetapi tetap dia masuk kepada safar. Maka dipersilahkan, ini adalah keringanan daripada Nabi SAW kepada umat ini. Engkau mengambil keringanan itu, dipersilahkan. Engkau tetap berpuasa pun dipersilahkan. Karena terdapat beberapa riwayat Nabi SAW ketika dalam perjalanan para sahabat berpuasa, tapi Nabi pun tidak berpuasa. Inilah diantara kekayaan khazanah intelektual, bagaimana fikih itu adalah mudah. Ad-dinu yusrun, berislam itu mudah. Terakhir, Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani mengingatkan kepada kita satu amalan yang didasarkan oleh hadis Nabi SAW. Idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau bangunkan keluarganya dan kencangkan ikat pinggangnya. Karena apa? Karena ada amal tahunan yang namanya i'tikaf, berdiam diri di masjid. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan wal i'tikafu sunnatun mustahabbah walahu syartani an-niyah wa lubsu fil masjid. Kata beliau bahwa i'tikaf itu adalah sunnah yang disukai. Syaratnya cuma 2. Hadirkan niat, aku niat i'tikaf selama 10 hari. Atau aku niat i'tikaf hanya mampu malam harinya ya Allah, karena siang harinya aku kerja. Atau aku i'tikaf karena aku hanya mampu beberapa hari saja ya Allah. Niatkan i'tikaf dan penuhilah hak-hak daripada adab dalam i'tikaf itu. Wala yakhruju minal i'tikafi al-manzuri illa lihajatil insan. Jangan kemudian orang yang i'tikaf itu keluar dari masjid, ya, khususnya mereka yang punya nazar i'tikaf, kecuali karena kebutuhan manusia yang memang tidak bisa dilakukan di masjid. Misalkan dia harus buang hajat, misalkan dia harus kemudian melakukan sesuatu yang lain, au uzrin, karena ada uzur seperti min haidin, ya, au maradin la yumkin al maqamu ma'ahu, atau seperti haid dan sakit lainnya yang membuat dia tidak bisa berada di masjid. Wa yabtulu bil wata'i, kata beliau, dan batallah i'tikaf itu ketika seseorang itu melakukan jima. Inilah diantara ringkasan daripada At-Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam
Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i untuk memudahkan kita semuanya. Selamat berpuasa sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan puasa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.